Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Kang Ojon dari Saudagar Apps. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial. Assalamualaikum. Sebentar. Ya, baik. Lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tutorial mengenai cara kerja marketing. Nah, di video ini, di bagian pertama, yang harus rekan-rekan ketahui yaitu mengetahui tim yang terlibat dalam pemasaran properti. Pertama, yang kita pasarkan pastinya sebuah proyek properti ya, yang dikembangkan oleh developer atau pengembang. Nah, developer ini dalam memasarkan proyeknya biasanya menggunakan tim in-house developer, yaitu timnya langsung atau karyawannya langsung yang dia itu memasarkan proyek properti langsung kepada konsumennya. Selain itu, developer juga akan berakad dengan banyak agensi yang agensi tersebut juga memasarkan proyek developer tersebut. Nah, kemudian di sini Saudagar Apps merupakan platform yang dimiliki oleh agensi ya. Di bawah Saudagar Apps ini banyak agensi-agensi yang menggunakan gitu ya, yang menggunakan platform kita itu banyak agensi ya. Dan insya Allah rekan-rekan yang menonton video ini yang tergabung di Saudagar Muda Properti, salah satunya ya adalah tim kita gitu ya, tim agensi Saudagar Muda Properti. Nah, baik. Nah, agensi ini biasanya memiliki marketing in-house juga, kemudian memiliki tim admin. Tentu ada bagian-bagian lain ya, yang hanya saja ini bagian-bagian yang perlu rekan-rekan ketahui karena akan terlibat langsung dengan rekan-rekan freelance. Nah, agensi ini berakad dengan rekan-rekan sebagai tim freelance ya. Yang akan berakad dengan rekan-rekan sebagai tim freelance. Kemudian dalam memasarkan proyek yang dimiliki oleh developer, rekan-rekan akan disediakan tools-tools ataupun diberikan kemudahan-kemudahan oleh agensi. Contoh kemudahan yang kita berikan, pertama, rekan-rekan tidak perlu survei langsung ke lokasi. Jadi, rekan-rekan cukup berjualan di rumah gitu ya, serba digital, menggunakan smartphone saja, bisa dari mana saja dan bisa kapan saja. Yang kedua, rekan-rekan pun disediakan tools pendukung. Contohnya apa? Ada website replika gitu ya, yang kita sediakan landing page replika. Jadi rekan-rekan bagi yang tidak memiliki website sudah kita berikan tools tersebut. Yang ketiga juga ada tools Saudagar Apps, sebuah platform yang berguna buat rekan-rekan dalam mempelajari product knowledge. Yang kedua untuk memasarkan project langsung. Yang ketiga untuk mengelola database yang rekan-rekan miliki gitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, HP-nya hilang gitu ya, ataupun laptopnya hilang ataupun memang belum ada, database tersebut akan tetap aman dan tetap menjadi milik rekan-rekan dan bisa dikelola lagi. Nah, itu nanti mungkin terkait Saudagar Apps nanti di lain waktu kita bahas. Nah, itu kemudahan yang ketiga. Yang keempat, misalkan kita sediakan bimbingan-bimbingan baik yang sifatnya offline maupun online. Nah, contohnya video ini ya, ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada rekan-rekan freelance agar bisa terus maju ya, walaupun statusnya sebagai freelance. Jadi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan pun bisa memperoleh income puluhan juta dari pemasaran properti. Nah, itu contoh-contoh kemudahan yang diberikan
agensi kepada rekan-rekan sebagai salah satu tim freelance-nya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan memasarkan project yang dimiliki oleh developer melalui agensi ini langsung kepada konsumen ya. Jadi tidak memasarkan lagi kepada timnya lagi, enggak gitu ya. Karena akadnya hanya boleh seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan ketika memasarkan project pasti membutuhkan bahan promosi, kemudian ketika ada yang bertanya, berminat, ya pasti rekan-rekan juga bisa menjawab sesuai dengan product knowledge yang sudah dipelajari, ataupun memang ada hal-hal yang tidak bisa rekan-rekan jawab, maka disinilah ada koordinasi antara teman-teman nih, rekan-rekan dengan marketing in-house, atau kalau dalam Cyber Apps itu namanya PIC project atau penanggung jawab project gitu ya, yang ditunjuk oleh agensi untuk menangani project developer tersebut. Nah, begitu. Jadi nanti koordinasi dengan marketing in-house-nya atau PIC project-nya. Contohnya juga ketika rekan-rekan ternyata dapat peminat, dia mau melihat lokasi. Kan tadi ya, kemudahannya rekan-rekan nggak harus menemani peminat tersebut datang ke lokasi yang mungkin secara jarak juga sudah jauh. Misalkan teman-teman ada di Surabaya, proyeknya ada di Bogor, gitu ya. Peminatnya dari Jakarta, kan nggak mungkin tuh menemani datang ke Jakarta, kemudian datang ke Bogor. Nah, rekan-rekan cukup koordinasi dengan marketing in-house kita. Nah, nanti marketing in-house kita ini yang akan koordinasi dengan in-house developer. Nah, biasanya marketing in-house kita biasanya langsung datang ke lokasi project untuk menemani calon peminat atau calon pembeli yang rekan-rekan kirimkan gitu ya. Jadi begitu rekan-rekan yang perlu diketahui. Nah, nanti biasanya ketika calon pembeli yang rekan-rekan kirimkan ini ditemani oleh marketing in-house di lokasi project, nanti dia kan bisa saja langsung berminat dan beli, atau bisa saja tidak berminat seketika ya, maksudnya tidak langsung membeli seketika. Nah, ketika ternyata membeli, nanti ini akan dicatat oleh tim admin gitu ya. Oh, sudah terjadi pembelian di project B dari tim freelance bernama misalkan Bambang gitu ya. Nah, tim admin insya Allah akan mengabari Anda ya, yang bernama Bambang nanti akan dikabari, Alhamdulillah Pak Bambang, Anda sudah closing di project A. Ini hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pak Bambang, misalkan melakukan follow up atau diminta untuk menyampaikan pesan kepada kepada pembelinya yang dikirim oleh Pak Bambang. Misalkan Pak Bambang, tolong dikabari si Bapak yang beli untuk melengkapi fotokopi KTP, fotokopi KK, lain-lain. Contohnya itu. Atau juga misalkan ini biasanya kita handle juga gitu ya. Jadi nanti ditanya-tanya saja di grup WhatsApp ya, teknisnya seperti apa. Ada juga yang semuanya itu dihandle oleh tim in-house kita. Jadi ketika teman-teman mengirimkan calon pembeli ini ke lokasi project, itu setelah closing itu semuanya kita bantu tangani ya, mulai pemberkasan, mulai jadwal akad gitu ya. Rekan-rekan dihubunginya lagi kapan? Dihubungi ketika sudah selesai akad dan fee-nya mau cair. Nanti rekan-rekan dihubungi oleh tim admin. Pak Bambang, mohon kirimkan nomor rekeningnya si Bapak yang beli project A. Alhamdulillah sudah akad dan fee-nya cair. Mohon kirimkan nomor rekening. Jadi seperti itu. Kerja rekan-rekan memang fokus di pemasaran saja. Bahkan ya boleh dikatakan secara online. Walaupun secara offline pun boleh. Misalkan secara offline apa? Misalkan rekan-rekan butuh brosur, ya kita kirimkan nih. Rekan-rekan mungkin menyebarkan brosur di lingkungan sekitarnya. Itu bisa saja, tapi kebanyakan memang tim kita pemasarannya secara online karena tim kita tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu ya, rekan-rekan sudah tergambar mengenai tim atau divisi apa saja sih yang terlibat dalam pemasaran proyek properti.
Nah, harapannya ketika rekan-rekan memahami tim-tim ini yang terlibat, nih ya, rekan-rekan nanti ketika ada hal yang belum jelas, misalkan mengenai proyeknya, mengenai cara memasarkannya, kemudian tips-tips agar ketika apa ya berkomunikasi dengan calon pembeli itu bisa enjoy, bisa langsung closing, itu nanti koordinasinya dengan ini nih, marketing in-house atau PIC project ya, PIC project. Ataupun dalam hal-hal yang sifatnya teknis ya, misalkan mengenai akad, mengenai misalkan mau mendaftarkan nomor rekening untuk pencairan fee dan lain-lain bisa menghubungi tim admin, begitu. Dan nanti ketika ternyata ada peminat pun rekan-rekan nggak usah bingung lagi harus koordinasi dengan siapa nih, ya cari PIC project-nya gitu ya. Ketika ada yang mau survei lokasi, hubungi PIC project-nya. Jadi nggak usah bingung. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjut di video selanjutnya mengenai alur pemasaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.